本当なの？ Hai geng, selamat datang kembali. Di video kali ini Om Bigos akan menceritakan alur lengkap dari sebuah film berjudul My Sister, My Love. Film asal Jepang arahan sutradara Hiroshi Ando ini dirilis pada tahun 2007. Film yang dibintangi oleh Jun Matsumoto dan Nana Eikura ini menceritakan tentang cinta terlarang antara sepasang saudara kembar. Layaknya remaja yang sedang dimabuk asmara, keduanya pun menjalin hubungan dengan penuh gairah, bahkan sampai bercocok tanam bersama. Hingga akhirnya keduanya dihadapkan pada dua pilihan, antara mempertahankan hubungan terlarang itu atau menyudahinya sebelum terlambat. Buat kalian yang penasaran, rilekskan pinggul kalian, duduk santai dan Om puter dulu intronya. Film dibuka dengan memperlihatkan sepasang anak kembar yang sedang tertawa bersama. Dan tiba-tiba saja, si lelaki yang bernama Yori ini menyatakan keinginannya untuk menjadikan saudara kembarnya Iku sebagai pengantinnya. Wah, ini nih kembarannya bocil Facebook yang kalau pacaran manggilnya mama papa. Sementara itu, demi mencapai keinginannya sebagai pasangan uwu, Iku pun menanggapinya dengan senang hati. Beberapa tahun kemudian, saudara kembar itu telah tumbuh menjadi anak SMA. Tapi, karena saat hamil sang ibu sering tidur dalam posisi miring, otak encernya pun hanya diwariskan kepada salah satu anaknya saja. Dan beruntungnya Yori, karena ialah yang mendapat kepintaran itu. Sementara itu, Iku harus puas dengan otaknya yang sedikit lemot. Tapi meskipun lemot, Iku disukai oleh seorang jamet bernama Yano. Siang itu Yano kembali menyatakan perasaannya, tapi Iku yang masih galau pun memilih nggak memberikan jawaban. Scene lalu berpindah menuju malam hari, di mana kedua bersaudara ini ternyata tidur dalam kamar yang sama. Yori tidur di kasur atas, sedangkan Iku tidur di bawah. Sebelum tidur, Yori menanyakan tentang Yano pada Iku, tapi saat itu wajahnya terlihat sedih. Udah kayak orang Indonesia nih, yang hobinya ngepoin mantan tapi ujung-ujungnya malah sakit sendiri. Ketika di sekolah, Yori secara diam-diam memperhatikan Iku dan teman-temannya. Senyuman pun terukir di bibirnya. Tapi siapa sangka, kelakuannya itu dipergoki oleh gadis manis bernama Kusunoki. Gadis itu juga bertanya apakah Yori menyukai Iku. Tapi Yori berusaha menyangkal. Kemudian saat malam tiba, Yori yang belum tidur meraih tangan Iku dan menciumnya. Karena keenakan, ia nyaris menyosor bibir adiknya itu. Tapi untungnya, Iku langsung terbangun dan Yori pun terpaksa menghentikan niat kotornya. Tapi karena udah gak tahan lagi, Yori mulai mengungkapkan rasa cintanya pada Iku. Yori lalu memberikan pilihan kepada Iku. Kalau Iku memang menyukainya, maka Iku harus menciumnya. Tapi kalau Iku suka sama orang lain, maka Iku nggak perlu mencium Yori. Awalnya, Iku yang polos kelihatan takut. Tapi karena nggak tahan sama kegantengan Yori, Iku pun mencium kakaknya itu. Dan akhirnya, Yori pun membobol goa suci adiknya. Sejak saat itulah keduanya mendapat predikat sebagai sibling goals. Maksudnya sibling kebobolan. Paginya, Iku yang masih terngiang-ngiang pada kenikmatan semalam pun dengan mantap menolak Yano. Sementara itu, Yori yang sedang berada di atap nggak sengaja memergoki Kusunoki yang sedang bernyanyi sendiri. Karena merasa kalau suara gadis itu lumayan merdu, saat di kelas, Yori pun mengusulkan agar Kusunoki menjadi komite paduan suara. Hal itu pun membuat Kusunoki semakin terwiyu-wiyu pada Yori. Ketika jam pelajaran usai, Yori dan Iku diam-diam beradu bibir di lab yang sudah sepi. Dan tanpa mereka sadari, ternyata Kusunoki memergoki keduanya. Kusunoki ini kayaknya emang gak ada kerjaan ya, sampai bisa mergoki terus. Tapi ya untung sih, bukan guru BK yang mergokin. Saat makan malam, ibunya Yori dan Iku mulai bertanya tentang pacar kedua anaknya itu. Yori pun menjawab kalau ia sudah punya pacar. Sedangkan Iku adalah jomblo ngenes, seperti penonton di video ini. Hehehe. Rupanya, ucapan Yori membuat Iku sedih karena mengira Yori menyukai orang lain. Yori lantas mengajak Iku untuk pergi ke sebuah lapangan dengan menggunakan sepeda. Dengan jurus gombalannya, Iku pun mulai ceria lagi.
Esoknya, di atap sekolah, Kusunoki mengatakan kepada Yori kalau ia melihat kelakuan dakjal antara Yori dan Iku tempo lalu. Kusunoki juga mulai mencerami Yori kalau hubungannya dengan Iku adalah dosa besar. Sebagai gantinya, Kusunoki meminta Yori untuk berkencan dengannya. Tapi Yori mengabaikannya. Yori pun menceritakan kegalauannya kepada Yano. Yori juga bertanya apakah Yano kesal padanya karena merebut Iku darinya. Anehnya, Yano terlihat biasa saja. Ia malah menyarankan pada Yori untuk gak membohongi perasaannya. Setelah merenung beberapa saat, Yori berlari ke kelas untuk mencari Iku. Tapi sudah gak ada siapa-siapa di sana. Dan saat Yori terduduk di lantai, tiba-tiba Kusunoki menghampirinya. Tak mau menyia-nyiakan kesempatan, Kusunoki kembali merayu Yori. Bahkan tanpa malu menciumnya. Sementara itu, antara keenakan atau udah pasrah, Yori nggak marah atau menolak ciuman itu. Esoknya, Iku dan Yano tampak sedang berjalan-jalan di SeaWorld Ancol. Tapi Iku yang nggak terbiasa pergi tanpa Yori pun terlihat murung sepanjang hari. Karena Iku terus khawatir pada Yori, Yano mencoba menghiburnya. Lelaki itu memberikan sebuah gantungan berbentuk berang-berang laut kepada Iku sebagai oleh-oleh untuk Yori. Sementara itu, orang yang dikhawatirkan Iku ternyata malah sedang berada di kafe bersama Kusunoki. Setelah mengobrol sebentar, Yori yang udah kelamaan jomblo akhirnya dengan terpaksa mengajak Kusunoki berkencan. Yori lantas membawa Kusunoki ke sebuah motel untuk bercocok tanam dengannya. Tapi saat sudah bersiap, Yori yang merasa kalau Kusunoki nggak sebohai Iku pun membatalkan niat sakninya itu. Di sisi lain, Iku yang mengira kalau seharian ini Yori hanya berbaring di kamar pun selalu dihinggapi rasa khawatir. Terlebih, hampir seharian ini ia nggak berbicara dengannya. Oleh karena itu, keesokan harinya, Iku mendatangi kelas Yori. Tapi kakaknya itu nggak ada di sana. Saat akan mencari Yori, Kusunoki meminta ikut. Keduanya pun menemukan Yori di atap sekolah. Dengan mulut embernya, Kusunoki mengatakan kalau dirinya dan Yori sedang menjalin hubungan spesial. Karena merasa dikhianati, dengan hati yang hancur, Iku memilih berlari meninggalkan mereka. Sementara itu, Yano yang gak sengaja berpapasan dengan Iku lantas menghampiri Yori yang kini tengah sendirian di atap. Dengan kata-kata manisnya, Yano menasihati Yori dan memintanya mengejar Iku. Anehnya, sepeninggal Yori, Yano justru berbaring sambil tersenyum melihat foto dirinya dan Yori di ponselnya. Loh, jadi selama ini si Yano itu kaum terong suka terong atau gimana nih? Saat malam tiba, Iku yang masih mengenakan seragam terlihat baru saja tiba di lapangan yang tempo lalu pernah didatanginya bersama Yori. Faktanya, ternyata Iku sudah membolos sekolah sampai malam. Nah, dari sinilah kita tahu alasan sebenarnya mengapa otaknya sedikit lemot. Ketika tengah duduk di atas rerumputan, Yori datang dengan napas nggak beraturan. Ia segera memeluk Iku dan meminta maaf padanya. Esoknya, kedua beban keluarga itu menaiki kereta yang menuju suatu tempat yang pernah mereka datangi saat kecil. Tapi, sesampainya di sana mereka justru kecewa karena tempat itu sudah berubah. Untuk mengobati kekecewaan, keduanya pun bermain gendong-gendongan. Walaupun awalnya tampak bahagia, tiba-tiba saja Yori mengatakan kalau ia nggak bisa menjadikan Iku sebagai pengantinnya. Yori juga berniat mengakhiri hubungan terlarangnya dengan Iku. Dan sebagai salam perpisahan, keduanya pun berciuman untuk yang terakhir kalinya. Semoga nggak kilaf lagi ya. Karena Iku masih menangis, Yori memintanya untuk tersenyum. Keduanya lalu pergi sambil bergandengan tangan meninggalkan tempat itu. Dan film pun berakhir begitu saja, meninggalkan penonton yang masih kesal dengan endingnya. Secara keseluruhan, film My Sister My Love ini menghadirkan alur yang sangat ringan. Jadi, cocok banget nih buat kalian para gabuters yang males mikir. Meski begitu, film yang berdurasi kurang lebih 2 jam ini punya tempo yang cukup lambat dan berpotensi bikin penonton bosan. Pesan yang ingin disampaikan oleh film ini adalah, cintailah saudara kalian sewajarnya. Jangan kelebihan, biar nggak kebobolan. Dan walaupun adegan pelemah iman dalam film ini nggak terlalu banyak, tapi tetap pikir-pikir lagi ya kalau mau nonton bareng keluarga, supaya nggak dicoret dari kakak. Hehehe.
Nah, itu tadi gengs alur film untuk hari ini. Bagi kalian yang ingin request film, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasimu untuk menikmati alur cerita film menarik lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.